Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Haleluya. Selamat merayakan hari Pentakosta. Hari ini kita umat-umat Tuhan, umat Kristiani, kita boleh merayakan kembali hari Pentakosta. Hari ini dicurahkannya Roh Kudus bagi umat-umat Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Ada salam dari Bapak Gembala. Pagi hari ini beliau tidak ada bersama dengan kita. Hari Senin kami mendengar kabar bahwa kakak di Manado dipanggil Tuhan. Pada ibadah beberapa minggu yang lalu, Bapak Gembala pernah menyinggung hal ini bahwa kakak sedang dalam keadaan kritis. Dan Senin malam dikabarin hari Selasa beliau bertolak ke Manado, hari Rabu kakak dimakamkan. Dan jika Tuhan berkehendak besok Bapak Gembala akan kembali ke tempat ini. Kita doakan semua perjalanannya berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan hari Pentakosta. Kita akan melihat firman berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema berkat Pentakosta. Kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat ini dan kemudian kita bawa diri kita masuk di situasi seperti yang dituliskan di ayat ini. Ketika saya baca ayat ini kemudian saya merenungkan, kemudian saya bawa diri saya, seandainya saya ada pada saat itu. Begitu luar biasa. Begitu luar biasa sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang-orang percaya yang saat itu menikmati lawatan Roh Kudus. Ada pengalaman rohani yang spektakuler yang terjadi di hari Pentakosta. Ketika rasul-rasul, para murid Tuhan, orang percaya berkumpul, berdoa, bersehati, menantikan janji Bapa. Di pasal yang pertama dari Kisah Rasul ini, kalau kita lihat di pasal yang pertama, di ayat yang keempat, coba bisa ditampilkan Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Sedikit saya menyinggung hal ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, kemudian coba tampilkan ayat yang ke-12. Ayat 12 sampai 14.
pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana ketika para murid Tuhan, orang percaya saat itu meresponi apa yang Yesus janjikan sebelum dia terangkat naik ke surga. Yesus berkata, nantikan di Yerusalem. Dan para murid Tuhan, dan ada sekitar 120 orang yang saat itu bersama-sama dengan mereka. Mereka bersehati, bertekun, berdoa sampai ketika mereka mengalami lawatan Roh Kudus seperti yang kita baca pada pasal 2 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, bagaimana orang percaya saat itu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Satu pengalaman rohani yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti dipenuhi itu adalah dikontrol, dikendalikan, dikuasai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan anak-anak Tuhan, maka saat itulah kehidupan kita ini akan dikontrol, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Penting untuk kita ketahui siapa yang mengendalikan hidup kita ini. Sangat penting untuk kita tahu sebab itu akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang dapat menguasai hidup kita. Saya akan bagikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama adalah dunia. Ketika kita mengisi hidup kita, kehidupan kita dengan hal-hal duniawi, maka Bapak Ibu, otomatis dunia lah yang akan mengendalikan hidup kita. Ketika kita mengizinkan perkara-perkara duniawi lebih menguasai hidup kita, maka hidup kita pun akan secara otomatis menjadi orang-orang yang duniawi. Apa saja perkara duniawi itu? Ada percabulan, ada kenajisan, ada keserakahan. Bapak Ibu, ada banyak hal perkara-perkara duniawi yang bisa menguasai kehidupan kita kalau kita mengizinkannya. Hawa nafsu jahat, kedagingan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang duniawi kalau kita mengizinkan hal-hal duniawi lebih menguasai kehidupan kita. Gak heran, kadang-kadang ada yang menyebut diri anak Tuhan, tapi kita lihat bagaimana perkataannya, perbuatannya. Kalau dia berbisnis, bisnisnya secara duniawi. Saudara, karena apa? Karena dia mengizinkan perkara
secara dunia lebih menguasai hidupnya, mengontrol hidupnya, mengendalikan hidupnya. Yang kedua, apa yang menguasai kehidupan manusia? Yang pertama dunia, yang kedua adalah setan. Kalau kita mengizinkan hidup kita ini diisi dengan semua hal yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, entahkah itu mantra atau jimat atau praktek-praktek perdukunan, Bapak Ibu, kalau kita izinkan itu menguasai hidup kita, maka gak heran iblis juga yang akan mengendalikan hidup kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita masih melakukan hal-hal ini. Tapi kami hanya dapat menghimbau Bapak Ibu. Bapak Ibu hidup di tengah-tengah dunia yang ada banyak pengaruh yang terkadang membuat iman kita goyah. Kemudian kita mau coba-coba. Tapi lihat pujian yang kita naikkan tadi. Ketika kita mulai coba-coba keluar dari Tuhan, dari pokok anggur itu. Lagu yang kita nyanyikan tadi, jangan coba-coba. Sebab apa? Kalau saudara mulai coba-coba, kebinasaan menanti. Haleluya. Apalagi yang dapat menguasai kehidupan kita, dunia, kemudian setan. Yang ketiga ini adalah Roh Kudus. Sepenuhnya hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan semakin seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan secara intensitasnya, tetapi dalam arti hidup yang semakin lebih banyak dikuasai oleh Roh Kudus, atau hidup yang lebih dominan Roh Kudus yang menguasai hidup kita, pasti Roh Kudus akan melakukan perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya tadi berkata bahwa siapa yang menguasai hidupmu itu sangat berpengaruh. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menguasai dan lebih mengendalikan hidup kita? Apakah dunia, apakah setan, ataukah Roh Kudus yang lebih menguasai dan mengendalikan hidup kita? Kalau hidup kita ini dikendalikan lebih dominan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, saudara, akan ada perubahan demi perubahan yang terlihat di dalam kehidupan kita. Dampak hidup orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dampak hidupnya akan menjadi pribadi yang lebih baik, dibaharui dari hari lepas hari. Bapak Ibu rindu? Bapak Ibu rindu diubahkan oleh Roh Kudus? Haleluya. Apa artinya kita mengiring Tuhan kalau dari awal kita ikut Tuhan, hidup kita seperti waktu itu sampai sekarang gak ada perubahan? Percuma Bapak Ibu. Karena kalau kita berikan hidup kita dikendalikan lebih dominan Roh Kudus, Roh Allah yang mengendalikan hidup kita, pasti akan ada perubahan demi perubahan. Perubahan itu enggak ucuk-ucuk langsung berubah, bukan, tetapi ada proses dari hari lepas hari. Hari ini kita belajar sabar. Mungkin setengah hari kita berhasil, hampir-hampir mengakhiri hari itu kita gagal. Ada ujian yang membuat kita harus nggak sabar, kita marah. Saudara, apakah kita berhenti sampai di situ? Tidak. Besok kita coba lagi. Itu artinya
ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari hari lepas hari. Bapak Ibu, dampaknya pasti akan terlihat dari kehidupan seseorang yang mungkin dia seorang pemarah, seorang yang gak sabaran, seorang yang kasar, gampang tersinggung, suka menghakimi, dan lain-lain. Ketika Roh Kudus kita izinkan, Roh Kudus ambil alih hidupku. Ada kan kalimat pujian yang kau ambil alih seluruh hidupku. Ketika kita izinkan Roh Kudus itu yang lebih menguasai hidup kita. Saya tadi katakan pasti Roh Kudus akan melakukan pembaharuan dalam hidup kita. Dari seorang yang tadinya orang yang gampang meledak-ledak. Dari seorang yang kasar. Entah perkataannya, sikapnya, Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan baharui hidupmu. Kita akan diubahkan menjadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut berbeda dengan lemah gemulai. Jadi bapak-bapak pun pria-pria bukan berarti nggak boleh lemah lembut. Roh yang lemah lembut itu artinya roh yang bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol kehendak. Bahkan orang yang lemah lembut itu tidak lemah, Bapak Ibu. Orang yang lemah lembut itu tidak kasar, tidak mudah terprovokasi. Nah, Roh Kudus akan membuat kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada kerendahan hati, tidak sombong. Haleluya. Kemudian akan menjadi pribadi yang tidak suka kompromi dengan dosa. Jadi dampak hidup yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dampak hidup seseorang yang hidupnya lebih dominan Roh Kudus yang menguasai, mengontrol, mengendalikan hidupnya, dia akan menjadi pribadi yang tidak suka kompromi dengan dosa. Karena Roh Kudus, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan kita dari dosa, menginsafkan kita tentang kebenaran dan tentang penghakiman. Bapak Ibu nanti bisa baca ayatnya, Yohanes 16 ayat 8. Bapak Ibu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu, kalau orang yang hidupnya lebih dominan Roh Kudus mengendalikannya, kita nggak akan suka nggak mau suka dekat-dekat dengan dosa. Dosa itu sekali lagi bukan sebuah paksaan, tapi itu adalah tawaran. Dan dosa, hal-hal yang berbau dosa, itu adalah hal yang nikmat. Bapak Ibu, sangat nikmat. Kalau hidup kita tidak dikendalikan lebih sama yang namanya Roh Kudus, kita akan mudah untuk kita tergoda dengan dosa ini. Karena apa? Karena nikmat. Kalau dosa itu sesuatu yang gak enak, kita otomatis akan nolak, ya. Tapi saya mau berkata dosa itu nikmat, Bapak Ibu. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, kita nggak akan berkata kepada dosa, oh dosa aku senang dengan engkau, aku menikmati engkau. Saudara, saya rindu jemaat Tuhan, hari-hari yang kita jalani Bapak Ibu, bukan hari-hari yang enak, tetapi hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua.
lebih dahsyat lagi dosa akan bekerja, mencoba untuk membuat kita jauh dari Tuhan, lebih menikmati dosa daripada menikmati pribadi Tuhan, pribadi Roh Kudus. Tapi saya rindu kita menjadi jemaat Tuhan yang semakin mau tegas terhadap dosa. Hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita harus tegas berkata tidak. Dan itu juga dapat terjadi atas kehidupan orang-orang yang hidupnya dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Haleluya. Terkadang kita ditegur, kita ditemplak atas dosa yang mungkin kita kerjakan. Bapak Ibu, kita ditegur karena dosa itu adalah hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus dapat membongkar dosa yang kita simpan serapi apapun. Dosa yang kita sembunyikan di hadapan manusia, di hadapan pasangan kita, di hadapan orang tua. Kita berusaha kita sembunyikan apa yang kita buat. Saudara, ingat, Roh Kudus itu tidak bisa kita tipu. Roh Kudus dapat membongkar dosa. Makanya kadang-kadang ada hamba Tuhan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus menegur, menemplak. Artinya apa? Karena Roh Kudus yang mengungkapkan. Roh Kudus akan sanggup untuk mengungkapkan apa yang tersimpan dengan rapi. Apa yang di dalam gelap, Roh Kudus sanggup buka untuk menjadi terang. Ada kalanya hamba Tuhan menegur. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Allah rindu hidup kita. Kita boleh berubah, kita mengerti kebenaran, kita hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kemudian dampak hidup yang dipenuhkan dengan Roh Kudus menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat lewat perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Bapak Ibu, kita hidup tidak lepas dari sosialisasi dengan masyarakat. Di mana Bapak Ibu tinggal, di mana Bapak Ibu bekerja, itulah tempat yang Tuhan izinkan untuk engkau menjadi berkat. Kita ini anak-anak Tuhan, orang Kristen ini, saudaraku, orang-orang minoritas. Orang-orang minoritas tetapi yang selalu dipantau oleh dunia. Dunia akan melihat bagaimana kehidupan kita, anak-anak Tuhan ini menjadi berkat. Dan Roh Kudus, dampak daripada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita akan membuat hidup kita yang tadinya orang yang enggak apa ya, kita tidak bisa membawa diri di mana kita berada. Tetapi ingat bahwa engkau adalah anak terang, anak Tuhan, anak yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka wajib untuk kita menjadi berkat lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Supaya ketika hidup kita, perbuatan, sikap kita menjadi berkat, Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau sikap kita nggak jadi berkat, Tuhan yang akan dicela, Bapak Ibu. Ya, ujung-ujungnya apa? Wong Kristen kok kayak begitu. Nah, ini yang kita harus jaga, Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus menguasai hidupmu. Kemudian doa selalu, Tuhan ubahkan, Roh Kudus ubahkan hidupku, sikapku, perkataanku agar hidupku menjadi berkat. Haleluya.
Haleluya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pentakosta adalah memperingati turunnya Roh Kudus kepada para murid dan orang percaya di loteng Yerusalem setelah penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta bukan sekedar hari raya yang kita peringati setiap tahun. Pentakosta bukan peristiwa yang terjadi di masa lalu saja, tetapi peristiwa ini juga masih terjadi sampai saat ini, bahkan sampai nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita akan terus mengalami bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, gereja Tuhan, memperlengkapi kita. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya menjadi anak Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi jaminan kita untuk kita menerima berkat-berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Dan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan itu, Bapak Ibu, Dia akan bekerja menguasai hidup kita, tergantung bagaimana kita mengizinkannya. Dia bekerja lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana Roh Kudus memenuhi kita bukan saja secara intensitasnya, tetapi bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus ini lebih mengambil alih hidup kita, mengontrol, menguasai, mengendalikan hidup kita. Maka sebesar itulah Roh Kudus akan bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Berkat hari Pentakosta yang pertama adalah permulaan yang baru. Roh Kudus dicurahkan untuk memberi hati yang baru, pengharapan dan kekuatan yang baru bagi kita. Roh Kudus membawa pembaharuan. Berkat Pentakosta adalah permulaan yang baru. Jadi sekalipun mungkin saat-saat ini rasa-rasanya sudah berakhir episode kehidupan kita. Rasa-rasanya sudah sampai di sini kayaknya episode hidupku. Orang menilai gak ada harapan lagi buat kamu dan keluargamu. Gak ada lagi pengharapan. Itu apa kata dunia, Bapak Ibu. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan, Roh Kudus sanggup mengadakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk berharap. Sebab Tuhan menjanjikan bahwa orang yang terus berharap kepada Dia tidak akan pernah dikecewakan. Mungkin situasi keluarga kita kayaknya hari-hari ini ruwet. Kayak benang bola yang ruwet, gak tahu wis ujungnya mana. Kayaknya bulet aja. Kayaknya suntuk aja hidup kita. Saudara, ingat ada berkat Pentakosta yang pagi hari ini kita dengar. Roh Kudus sanggup untuk melakukan satu permulaan yang baru. Ada hari esok, ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Yeremia 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang
belantara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada episode yang baru yang akan engkau alami ketika engkau terus berjalan bersama Roh Kudus. Ada hari esok yang menjanjikan. Asalkan kita nggak ingat-ingat yang lalu. Jangan saudara tinggal terus dalam luka masa lalu. Jangan engkau tinggal dalam kepahitan. Hari-hari kemarin yang mungkin engkau sudah mengalami luka-luka batin. Saudara, jangan kita tinggal di situ. Ada sesuatu, ada permulaan yang baru yang Roh Kudus akan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan, janji Bapa untuk kita anak-anaknya. Yang kedua, berkat hari Pentakosta. Yang kedua, ada kemerdekaan, ada kebebasan. Kemerdekaan secara spiritual, kemerdekaan dari dosa. Coba ayatnya 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lanjut Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berkat dari Pentakosta, berkat dicurahkannya Roh Kudus bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Ada pembebasan, ada kemerdekaan. Kalau kita tinggal dalam dosa, dosa itu akan memperbudak hidup kita. Tetapi ketika kita izinkan Roh Kudus, Roh Kudus ambil alih hidupku, Roh Kudus kuasai hidupku sepenuhnya, kita akan mengalami kebebasan secara spiritual. Kebebasan dari dosa. Saudara, dosa itu bekerjanya luar biasa Bapak Ibu. Sedikit saya balik ke situ. Bapak Ibu, kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, ketika kita tergoda untuk melakukan dosa, Roh Kudus ada dalam hidupmu, menguasai hidupmu lebih. Hati nurani itu akan mengingatkan. Roh Kudus akan berbicara lewat hati nurani kita. Kamu salah. Apa yang kamu buat itu dosa, melanggar. Saudara, ini orang yang hidupnya masih dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan, hati nurani kita akan bergejolak terus. Salah kamu, salah kamu. Saudara, kalau masih seperti ini, masih baik, ya. Kalau kita meresponinya, kemudian kita, oh iya, terima kasih Roh Kudus, kita tinggalkan itu dosa. Tapi yang gawat, kalau Roh Kudus dalam hidup kita ini, alarmnya sudah nggak berfungsi, hati nurani kita sudah beku. Kita lakukan dosa, kita nyaman-nyaman saja. Gak ada lagi suara hati nurani yang mengingatkan kita. Ini gawat loh Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini gawat. Sudah Roh Kudus sudah gak berfungsi lagi. Alarm Roh Kudus kita sudah gak peka lagi. Dan ingat, nikmatnya dosa ujung-ujungnya adalah maut, kebinasaan. Percaya deh Bapak Ibu, sekalipun dosa itu nikmat, tapi ujungnya akan membawa kepada kebinasaan. Berkat Pentakosta ada kemerdekaan, ada kebebasan. Kita rindu menjadi umat-umat Tuhan yang dibebaskan dari segala kutuk dosa,
penjajahan dosa atas hidup kita. Yang ketiga, berkat Pentakosta menyatukan orang percaya. Roh Kudus menjadi pemersatu bagi kita yang berbeda-beda, menjadi umat miliknya Kristus, saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana tadi di Kisah Rasul pasal 2 itu, bagaimana orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, mereka dari berbagai-bagai suku bangsa. Terlihat dari bahasa-bahasa mereka yang berbeda-beda. Tetapi Roh Kudus menjadi pemersatu bagi mereka. Nah, sama seperti kita anak-anak Tuhan. Kita ini berbeda-beda, dari suku yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Tetapi Roh Kudus menjadi pemersatu bagi kita, menjadikan kita umat-umat Allah, bersaudara di dalam Tuhan. Secara darah kita nggak ada hubungan, tetapi darah Yesus itu menyatukan kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau ada satu anak Tuhan yang mengalami musibah, seharusnya kita sebagai saudara di dalam Tuhan, kita harus ikut merasakan apa yang dia alami. Kalau bisa kita bantu, bukan malah saudara kita nyukurin, tidak. Karena kita merasa bahwa kita satu saudara di dalam Tuhan. Roh Kudus menjadi pemersatu bagi kita, menjadi umat Tuhan, umat-umat ketebusan Allah. Haleluya. Berkat Pentakosta yang keempat adalah hari tuaian besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat Roh Kudus dicurahkan, memperlengkapi umat Tuhan untuk menjadi saksi, sehingga jiwa-jiwa boleh datang untuk menyembah Tuhan. Berkat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan untuk kita mengalami tuaian besar. Tuaian apa? Tuaian jiwa-jiwa. Saudaraku, sekali lagi selalu saya katakan, jangan kita merasa yang penting saya sudah selamat. Ada tugas, ada mandat yang Allah berikan bagi kita. Kamu harus pergi jadi saksi bagiku, saudara. Dan Roh Kudus itulah yang akan memperlengkapi kita untuk menjadi orang-orang yang akan berani menyaksikan tentang nama Tuhan. Bagaimana Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, seorang yang 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus dalam semua pelayanan Tuhan, sudah melihat tanda mujizat dan sebagainya. Tapi ketika Yesus akan diadili, ketika orang berkata, "Hei, kamu kan salah satu muridnya," Petrus berkata, "Oh enggak, saya enggak kenal dia." Sampai 3 kali itu terjadi. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, di Kisah Rasul ini Petrus ada. Petrus juga dia mengalami bagaimana Roh Kudus dicurahkan, mengalami lawatan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya itu mengubah seorang Petrus yang tadinya penakut, ikut Tuhan cuma mungkin di belakang saja, gak mau kelihatan. Supaya apa? Supaya saya aman. Di lingkungan saya aman, di keluarga saya aman, Bapak Ibu. Tapi ketika Roh Kudus mengurapi Petrus, dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, dipakai Tuhan. Dengan lantang dia menceritakan tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan Yesus lewat pelayanan Petrus, seorang Petrus
yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus akan mengurapi kehidupan kita, gereja Tuhan. Semua ketika kita buka hati kita. Sekali lagi Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Tinggal seberapa kita mau izinkan Roh Kudus ambil alih lebih besar, bahkan sepenuhnya. Kalau bisa, Roh Kudus, Engkau lebih dominan untuk menguasai, mengontrol, mengendalikan hidupku. Saudara, engkau akan dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan sampai kita melihat tuaian besar di hari-hari terakhir. Haleluya. Kita mau lewat momen hari Pentakosta ini, kita jemaat Tuhan GPDI Logos, kita mau berkata, Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi kami semua, dari yang tua sampai anak-anak. Urapi kami semua, Roh Kudus. Engkau yang ambil alih lebih lagi hidupku, agar kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, sampai kita melihat tuaian besar di hari-hari terakhir ini. Gereja Tuhan di tempat ini mengalami tuaian jiwa-jiwa. Satu jiwa itu berharga, Bapak Ibu, di mata Tuhan. Nilainya tidak dapat dinilai dengan nilai secara material. Satu jiwa itu nilainya berharga sekali di mata Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu dapat menjadi saksi untuk satu jiwa, dikatakan bahwa surga bersorak-sorai. Malaikat-malaikat bersorak-sorai, surga gegap gempita satu jiwa bertobat mengenal Tuhan. Bapak Ibu, itu tugas kita. Tugas kita semua harus bergerak. Tidak dapat 1, 2, 3 orang saja. Tetapi ketika kita semua gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita diurapi dengan Roh Kudus, kita akan melihat bagaimana ketika kita bergerak bersama dengan Roh Kudus, kita pasti melihat tuaian besar-besaran di akhir zaman ini. Semua jiwa kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita jemaat Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah dengan kuasa. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk Roh Kudus menjamah. Roh Kudus ambil alih hidupmu lebih lagi, sehingga Roh Kudus akan berkarya lebih dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan
Izinkan Roh Kudus menguasai hidupmu lebih. Haleluya. 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 Bebaskan rohmu, izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralabas, haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, semua kami jangan ada yang kau lewati Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau, kami butuh Engkau Roh Kudus, agar kami boleh tetap kuat dalam iman kami kepada Engkau, agar kami diperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan. Yes, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua diurap itu, semua dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Kami para pelayan-pelayan Tuhan, kami butuh urapan-Mu Roh Kudus, agar kami melayani bukan dengan kekuatan kami, tetapi Roh Kudus, pengurapan-Mu yang akan membuat kami melayani untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Semua jemaat Tuhan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti apa yang mereka hadapi hari-hari. Kami percaya ada berkat Pentakosta yang akan kami terima, jemaat Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini sepertinya tidak ada harapan bagi kami, tetapi kami percaya Roh Kudus sanggup melakukan satu hal yang baru dalam hidup kami. Kau akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jemaat Tuhan ada dalam pimpinan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh menikmati lawatan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak
curahkan